Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Pajak pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang asas dan teori perpajakan. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang pengantar perpajakan, yaitu definisi dari pajak menurut para ahli, termasuk juga definisi yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Teman-teman juga sudah bahas, sudah kita diskusikan tentang fungsi pajak, perbedaannya juga dengan jenis-jenis pungutan negara yang lain seperti sumbangan, retribusi atau penerimaan negara bukan pajak. Berikutnya kita akan dalami lebih jauh lagi tentang pajak ini dari segi asas dan teorinya. Ada banyak sekali asas-asas, teori-teori, pandangan-pandangan filosofis terkait pajak yang ini akan menjadi hal yang sangat penting sekali buat teman-teman mahasiswa hukum di dalam menganalisa permasalahan hukum pajak baik dalam tataran praktek maupun nanti dalam tataran akademis, artinya ketika melakukan penelitian atau riset di bidang hukum pajak. Minimal di sini ada 4 kajian asas atau teori hukum pajak yang bisa kita gali dari berbagai literatur. Yang pertama falsafah hukum ataupun teori pembenaran dari hukum pajak yang disebut dengan justification tax teori atau teori pembenaran pajak. Mengapa pajak itu dibenarkan untuk dipaksakan kepada warga negara itu ada minimal kita kenal 5 teori yang mendukung ataupun menjelaskan pembenaran pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli. Kemudian yang sangat penting di dalam kita mempelajari hukum pajak tentunya adalah asas yuridis. Karena kita sebagai orang hukum tentunya kita harus memahami asas yuridis dari hukum pajak, yaitu hukum pajak harus memberikan jaminan hukum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah asas ekonomi. Ini juga kaitannya nanti dengan bagaimana pajak itu seharusnya dipungut. Nanti ada teori yang dikeluarkan terutama oleh Adam Smith. Yang keempat tentunya asas-asas di dalam memungut pajak atau yang disebut dengan asas yurisdiksi, yang terdiri minimal ada 3 untuk asas yurisdiksi ini. Asas yurisdiksi yaitu asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber. Baik, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Untuk asas pemungutan pajak salah satunya kita lihat ini dapat digolongkan ke dalam 3 jenis asas, yaitu asas keadilan, asas ekonomi, dan asas finansial. 3 asas inilah yang menjadi kriteria di dalam pemungutan pajak. Jangan sampai dilanggar ketiga asas ini, terutama asas keadilan, artinya harus adil mempertimbangkan aspek keadilan, artinya kemampuan, ability to pay. Jangan sampai terjadi ketimpangan orang yang berpenghasilan besar pajaknya sedikit, tapi orang yang berpenghasilan rendah pajaknya banyak. Makanya itu nanti diimplementasikan tentunya dalam konteks tarif pajak penghasilan. Misalnya kita lihat yang lapisan paling bawah itu tarifnya paling kecil bahkan di undang-undang HPP yang terbaru kita lihat ada lapisan pajak yang juga tidak dikenakan pajak yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak termasuk juga untuk usaha kecil UMKM usaha menengah kecil dan mikro, itu juga dibebaskan dari pajak sampai dengan penghasilan 500 sampai dengan peredaran 500 juta di undang-undang HPP. Yang sebelumnya harus membayar berupa PPh final minimal 0,5%. Tapi di undang-undang HPP ini lebih diberikan lagi aspek keadilannya. Kemudian asas ekonomis artinya tidak boleh mengganggu kelancaran ekonomi. Aspek finansial artinya tetap penerimaan negara sebagai tujuan dari pemungutan pajak ini harus berdasarkan efisiensi
artinya tidak boleh biaya pemungutannya lebih besar dari ya aspek penerimaannya itu sendiri. Itu ya teman-teman. Kemudian kita mengenal teorinya Adam Smith ya yang disebut dengan four maxim of tax collection ya atau disebut juga four canons taxation yaitu equality, certainty ya, convenience of payment dan low cost of collection. Itu teman-teman bisa baca ya di slide ataupun materi yang saya bagikan. Ini yang menjadi kriteria di dalam melakukan pemungutan pajak. Asas yuridis, yang dimaksud dengan asas yuridis tidak lain adalah ya pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pajak dan pungutan yang bersifat maksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya teman-teman. Jadi tidak boleh pajak itu ya dikeluarkan dengan ya tanpa ada landasan undang-undangnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hanya undang-undang saja yang boleh mengatur tentang pajak? Tentunya yang dimaksud di dalam asas yuridis diatur dengan undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ya pembentukan peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya teman-teman ya. Jadi tidak berarti tidak harus ditafsirkan dimaknai bahwa hanya undang-undang saja yang boleh mengatur pajak ya. Tapi juga tentunya undang-undang dan peraturan ya turunan yang selama dia diperintahkan oleh undang-undang gitu ya teman-teman ya. Itu makna daripada asas yuridis yang harus kita pahami. Kemudian dari berbagai tokoh-tokoh ya hukum pajak kita bisa mengenal asas-asas yang lain ya. Misalnya dari tadi dari Musgrave ya mengatakan adanya benefit principle atau ability principle yang sebenarnya tadi sama juga dengan teori-teori sebelumnya. Kemudian juga ada teori keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau jenis atau sumber penghasilan. Itu disebut dengan keadilan horizontal. Sedangkan keadilan vertikal adalah bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan ya pajak yang sama ya. Itu silakan nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Jadi penjabaran dari keadilan horizontal menurut Mansuri ya pertama dari segi definisi penghasilan ya dijabarkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi seluruh tambahan kemampuan ekonomis ya baik itu berupa uang ya itu berupa barang ya itu masuk ke dalam definisi penghasilan ya. Inilah makanya yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian itu menjadikan asas keadilan. Makanya itu pun kemudian dijabarkan di Undang-Undang HPP ini. Kalau dulu penerimaan dalam bentuk barang atau natura ya tidak termasuk ke dalam objek ya pajak penghasilan PPh pasal 21 ya, tapi sekarang dengan Undang-Undang HPP ini kita lihat ya misalnya dari definisi keadilan horizontal ini ya pemberian dalam bentuk natura juga ya menjadi objek pajak penghasilan untuk yang menerima atau disebut dengan PPh pasal 21 ya. Tapi untuk menjabarkan aspek keadilan juga pemberian dalam bentuk natura ini juga dapat dibiayakan oleh si pemberi barang gitu ya. Dapat dibiayakan jadi dapat mengurangi ya beban pajak dari yang memberikan barang ya. Tapi di satu sisi untuk yang menerima barang dia menjadi tambahan ya beban pajak ya. Kemudian juga didefinisikan sebagai globality, artinya secara global seluruh tambahan kemampuan ya seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar, oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak ya. Jadi baik penghasilan yang berasal dari ya dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri itu dijadikan satu atau yang disebut dengan worldwide income ya. Berikutnya net income artinya ability to pay sama seperti tadi ya sudah kita jelaskan. Personal exception artinya pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak ya, dan equal treatment. Ini juga penting sekali, jangan sampai terjadi diskriminasi di dalam pengenaan pajak. Sekarang untuk unsur-unsur keadilan teman-teman bisa baca ya. Yang terakhir keadilan vertikal yaitu ya artinya harus ada unequal treatment for the equal. Ya, besarnya tarif dibedakan oleh seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan jenis
atau sumber penghasilan. Itu yang dimaksud dengan syarat pertama dari keadilan vertikal. Yang kedua, progression. Nanti kita mengenal yang namanya tarif progresif. Artinya wajib pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak dengan tarif yang lebih besar. Ya teman-teman. Untuk teori pembenaran ya teman-teman saya kira nanti bisa pelajari, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Artinya kelima teori inilah yang membenarkan adanya pajak. Ya. Dan dengan kata lain, kalau kelima teori ini tidak dijalankan, ya menjadikan ya pajak itu tidak benar untuk dipungut ya. Misalnya teori asuransi ya, yang mengatakan bahwa pemajakan itu ya karena kita seperti orang membayar asuransi. Artinya ada perlindungan. Nah, kalau kemudian perlindungan itu tidak dijalankan, ya ini boleh jadi menjadikan ya pajak itu menjadi tidak sesuai dengan teori asuransi. Ya. Ini harus teman-teman lihat ya. Apakah ini benar teori asuransi ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pemungutan pajak. Teori kepentingan juga demikian, yaitu untuk melindungi harta dan jiwa warga negara, ya maka kepentingan warga negara tersebut ya harus diperhatikan. Untuk itu harus dipungutlah pajak dari masyarakat yang kepentingannya dilindungi tersebut ya. Begitu juga teori gaya pikul. Teori gaya pikul ini artinya dalam bobot ya ataupun daya pikul yang sama, maka pajaknya harus sama. Maka di situ nanti ada yang namanya ya penghasilan tidak kena pajak ya. Termasuk juga ada penggolongan tarif secara progresif. Artinya sesuai dengan daya pikul dari wajib pajak ya. Teori gaya beli artinya mengukur pemajakan itu dari ya gaya beli masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat. Makanya ada pajak pertambahan pajak penjualan barang mewah. Tentunya untuk masyarakat yang gaya belinya tinggi ya dikenakan pajak penjualan barang mewah. Misalnya barang-barang mewah itu tentunya menimbulkan aspek sosiologis yang harus dicegah ya peredarannya gitu ya, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Maka ini dapat dibenarkan untuk dilakukan pemajakan dalam bentuk pajak penjualan barang mewah. Teori bakti yang terakhir artinya sebagai wujud bakti warga negara kepada negara dengan cara membayar pajak. Untuk yurisdiksi pemungutan pajak nanti kita akan bahas lebih dalam di pajak internasional, mungkin di sekitar di pertemuan ke-6 ya. Di pajak internasional nanti akan ada yang namanya bagaimana konflik jurisdiksi antara ya asas domisili, asas sumber, dan asas kewarganegaraan ya atau asas kebangsaan. Di mana ketika ada penghasilan ya yang melewati batas-batas negara ya atau ada pergerakan manusia yang juga melewati batas-batas negara ya, di situ dapat terjadi ya double taxation. Artinya ada dua negara atau lebih yang bisa ya mengklaim ya ataupun memiliki yurisdiksi ya terhadap satu ya subjek ataupun objek pajak. Dan inilah yang nanti akan kita bahas di pajak internasional, terutama di yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 ya, ingat ya, di pertemuan ke-6. Di sini hanya akan saya jelaskan sedikit saja. Asas domisili artinya berdasarkan domisili keberadaan wajib pajak, asas sumber artinya berdasarkan sumber dari penghasilannya, dan terakhir asas kebangsaan atau kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan. Baik, saya kira itu teman-teman untuk asas dan teori pemajakan ya kita cukupkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.